Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Hai, apa kabar kamu? Hari ini hujan lagi. Kutatap jendela kamarku sambil memikirkanmu. Iya, aku masih memikirkan kamu. Apalagi di saat hujan seperti ini. Ku ingin tahu ekspresi wajahmu ketika kau tahu aku masih saja memikirkanmu. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak pernah saling sapa. Aku tidak mau kau tertawa mendengarnya. Aku merasa malu karena tidak bisa berhenti memikirkanmu. Jangan juga kamu bersedih mendengarnya, apalagi bersedih karena mengasihaniku. Entahlah, aku hanya merindukanmu sekarang. Mengingat masa lalu kita membuatku jauh menerawang ke masa itu. Masa-masa saat kita bahagia bersama. Kamu adalah orang yang sangat posesif, tapi aku menyukainya. Aku merasa aman ketika bersamamu. Sekalipun pada akhirnya teman-temanku seringkali mengolokku. Aku tidak masalah. Aku tahu, kamu hanya ingin melindungiku. Kamu adalah orang yang sangat mementingkan pendidikanku, yang sangat memotivasi aku agar aku bisa menggapai cita-citaku. Setiap hari kita tidak pernah berhenti berkomunikasi. Katamu, komunikasi itu sangat penting. Karena komunikasi yang baik itu, kita bisa bertahan 4 tahun, meskipun kita berjauhan. Banyak hal yang sudah kita rencanakan, membesarkan anak-anak kita, hingga mereka menjadi dokter dan insinyur, beribadah ke tanah suci, dan masih banyak lagi. Rasanya saat itu aku tidak kepikiran sedikit pun untuk berpisah denganmu. Menurutmu, apa yang menyebabkan kita harus berpisah? Toh saat itu kita tidak ada masalah besar. Kita pun mengakui bahwa kita saling membutuhkan. Ku ingat kau menelponku dan mengucapkan maaf karena masih saja menghubungiku. Kau bilang kau membutuhkan teman bicara. Aku hanya tersenyum mendengarnya kala itu, karena aku pun belum bisa berhenti untuk bicara denganmu. Bahkan hingga saat ini. Terkadang aku masih merasa berbicara denganmu, walaupun yang terdengar hanya suara dalam hatiku. Yang kuimajinasikan berbicara denganmu seperti sekarang ini. Ya, aku tahu saat itu aku yang meminta berpisah. Kamu mengucapkan itu berulang-ulang ketika aku tanya mengapa kita tidak kembali lagi. Bukankah kita memang seperti itu? Seringkali bertengkar dan setelahnya kita seringkali beranggapan kita berpisah. Tapi pada akhirnya kita selalu bersama lagi. Kuakui, aku masih kekanakan waktu itu. Kamu tahu kan, saat itu aku bukan tidak berusaha agar semuanya baik-baik kembali. Aku masih setia menemanimu, masih selalu menghubungimu, hingga akhirnya kamu berbicara padaku. Jangan membuatmu muak. Aku terhenyak saat itu. Bagaimana mungkin kamu berbicara sekasar itu? Selama 4 tahun mengenalmu, tidak pernah kamu berkata kasar. Walaupun ketika marah kamu super bawel. Sejak saat itu aku memutuskan, oke, aku tidak akan memintamu kembali. Aku tidak lagi menghubungimu, hingga akhirnya kau yang menghubungiku. Dan saat itu entah kenapa, aku ingin menunjukkan kepadamu, hey, aku baik-baik saja tanpamu. Dan setelahnya kita benar-benar putus hubungan. Hingga saat ini,
Aku selalu saja berandai-andai. Bagaimana jadinya apabila kita saling bertahan? Bagaimana jadinya apabila aku berusaha lebih keras untuk kembali padamu lagi? Kamu tahu, aku agak sedikit menyesal karena tidak mencoba untuk terus bertahan. Mengapa aku tidak mencoba mengerti dirimu lebih dalam lagi saat itu? Mengapa aku harus menunjukkan egoku? Tapi apapun itu, aku tulus ingin tetap bersamamu saat itu. Apabila perkataanku yang mungkin salah, tapi aku tidak mau mengucapkan maaf. Kamu tahu pasti, kamu juga memiliki kesalahan. Tetapi aku tidak mau membahasnya. Karena aku pikir seharusnya pada saat itu memang aku yang harus memahami dirimu. Setelah perpisahan itu, baru kusadari, aku memang tidak terlalu memahamimu. Entah saat itu aku masih terlalu kecil, sehingga tidak memperdulikan apapun. Yang penting kau ada di sampingku, atau memang kamu yang terlalu menutup diri padaku. Entahlah. Aku ingin mendengar juga jawaban darimu langsung sejujurnya. Bisakah kita bertemu sebentar saja? Ada yang ingin ku kembalikan? Atau justru lebih baik seperti ini saja? Mungkin apabila aku bisa melihat masa depan pada waktu itu, aku akan bersikeras untuk memintamu kembali. Karena ternyata 8 tahun pun tidak cukup bagiku untuk melupakanmu. Kamu selalu bilang untuk mengingat hanya hal yang baik-baik saja tentangmu. Karena banyak hal baik itu mungkin yang belum bisa membuatku untuk melupakanmu. Kamu sedang apa kamu sekarang? Apa sudah menikah? Apa sudah punya anak? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana hari-harimu? Apa pernah kamu bertanya-tanya hal yang sama tentang diriku? Aku menyedihkan ya? Iya, aku rasa begitu. Tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja sejujurnya, bahkan sangat baik. Hanya terkadang masih memikirkanmu saja. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Mendoakan untuk kebahagiaanmu. Dengan siapapun kamu. Kamu adalah orang yang baik. Aku yakin kamu pun akan disandingkan dengan orang yang baik juga. Apabila kamu tidak sengaja mendengar cerita ini, aku berharap kamu tahu ini aku. Setelah sekian tahun, aku hanya memendamnya. Aku hanya ingin menyampaikannya agar aku merasa lega. Tidak mengapa apabila kamu sudah melupakan segalanya. Terima kasih telah memberikan 4 tahun terbaik dalam hidupku. Ada yang kusesali dan ada yang kusyukuri. Apapun itu aku tahu, ini memang yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, jangan tertawa atau mengasihaniku. Ini bukan urusanmu. Ini antara aku dan diriku saja. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.